adik-adik, apa kabarnya? Sudah pada bangun ya? Yuk kita sama-sama mau memuji Tuhan, kita mau kebaktian online bersama-sama ya. Yuk semuanya bangkit berdiri, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Kita mau memuji Tuhan, siapkan hati kita. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih bisa memuji dan memuliakan Engkau lewat kebaktian online ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa bagi teman-teman kami yang sekarang juga ikut beribadah bersama kami, atau mereka yang belum juga dapat ikut beribadah bersama kami dalam ibadah online ini. Engkau juga memberkati ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yuk semua katakan amin. Ya, selamat pagi adik-adik, masih mau memuji Tuhan?
Siapa di sini mau menjadi pahlawannya Tuhan Yesus? Yuk kita nyanyi pujian ini bisa ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik, ketika nanti kata-kata siapa lawan kita, tidak adanya harus keras ya. Tidak ada gitu ya. Oke ya, ikutin Om Yunus ya. Kita nyanyi lagi ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang mau tetap maju jadi pahlawannya Tuhan? Saya? Ada yang di rumah? Masih bangkit berdiri ya? Kita mau nyanyi nih. Maju, maju, pahlawan Kristus, bisa ya? Yang belum bisa kita belajar sama-sama. Yuk. Maju, maju, pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor, dor, dengan imanku. Maju, 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 pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Tembak, ku tembak, dor, dor, dengan imanku. Maju, maju, pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Yuk tembak, ku tembak, dor, dor, dengan imanku. Yo, haleluya. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Biarkan firman itu bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ayo kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Katakan berbuah, 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 berbuah. Ayo pujikan pujian ini dengan kesungguhan. Katakan, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah. Mari adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya yuk kita mau berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan pimpin kami sehingga kami mendengarkan dengan konsentrasi dan kami memahami apa yang disampaikan. Berkati Om Yunus yang menyampaikan firman-Mu dan berkati juga kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Hari ini Om Yunus mau cerita tentang seorang raja. Siapa di sini tahu apa itu raja? Ya, raja adalah orang yang memimpin sebuah kerajaan. Dan Om Yunus mau cerita tentang sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda. Atau orang juga kenal kerajaan Israel. Adik-adik, raja pertama dari kerajaan Israel itu siapa sih? Yuk kita lihat di gambar di situ. Nah, lihat di gambar ya. Yang pertama itu sebenarnya ada Raja Saul. Raja Saul itu raja pertama digantikan oleh Raja Daud. Nah, Tuhan berjanji bahwa yang akan menjadi raja itu dari keturunan Daud. Maka ketika Raja Daud meninggal, wafat, dia digantikan oleh raja siapa di sana? Oleh Raja Salomo. Dan ketika Raja Salomo meninggal dunia, dia digantikan oleh Raja Abia, raja ketiga. Kemudian Raja Abia meninggal, digantikan Raja Asa. Raja Asa meninggal, digantikan Raja Yosafat. Kemudian seterusnya, begitu pula Raja Yosafat meninggal, digantikan oleh Raja Yoram. Kemudian Raja Yoram meninggal, digantikan oleh Raja Ahazia. Nah, siapa sih ganti Raja Ahazia? Coba lihat, di sana ada tanda tanyanya. Siapa ganti Raja Ahazia? Harusnya keturunannya, yaitu anaknya Raja Ahazia. Dan Tuhan berjanji bahwa semua anak keturunan Daud akan menjadi raja. Raja Ahazia ketika meninggal, dia punya anak yang masih bayi. Nama anak itu adalah Yoas. Siapa di sini ada namanya Yoas? Ada enggak? Nah, Raja Yoas ini nantinya akan menjadi raja di Yehuda. Tapi adik-adik, Raja Yoas ini atau bayi Yoas ini mempunyai nenek namanya Atalia. Nenek ini sangat jahat. Nenek Atalia juga tidak menyembah kepada Tuhan yang hidup. Nenek Atalia menyembah apa? Berhala atau patung. Nenek Atalia ketika tahu Raja Ahazia meninggal, dia pengen jadi ratu. Dia pengen memimpin kerajaan Yehuda. Tapi dia tahu ada bayi Yoas yang seharusnya menjadi raja. Maka apa yang terjadi? Nenek Atalia dia mempunyai pikiran yang jahat. Dia merencanakan hal yang jahat untuk mencelakai bayi Yoas. Nenek Atalia berpikir untuk menyengsarakan atau membunuh bayi Yoas. Ngeri ya, jahat sekali ya. Siapa mau jadi orang jahat? Jangan ya. Nenek Atalia karena pengen jadi ratu, dia menjadi jahat. Dia mau membunuh cucunya sendiri, yaitu Yoas. Tapi adik-adik, puji Tuhan, Tuhan menolong Yoas lewat bibinya atau tantenya. Yoas punya tante yang sangat sayang kepada Yoas. Nama tante itu adalah Tante Yoseba. Tante Yoseba tahu bahwa Yoas akan dicelakai oleh nenek Atalia.
Maka bibi Yoseba dia menyelamatkan bayi Yoas. Wah. Kemudian bibi Yoseba mengajak Yoas yang masih bayi dan pengasuhnya atau yang merawat Yoas mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Adik-adik tahu di mana tempat yang aman bersembunyi? Di gua. Wah, tidak, mungkin mereka bisa dikejar kalau di gua. Di hutan. Wah, bahaya, banyak binatang buas. Dan akhirnya bibi Yoseba menemukan tempat persembunyian yang aman. Di mana? Ya, bibi Yoseba menemukan tempat itu adalah di bait suci, di bait Allah, di rumah Tuhan. Lalu bibi Yoseba menyembunyikan bayi Yoas di bait suci dan tinggal di sana. Dan ada orang yang menyembunyikan di bait suci itu, ada seorang imam. Tahu imam? Imam adalah orang yang memimpin bait suci. Imam itu namanya adalah Yoyada. Imam Yoyada menyembunyikan Yoas di bait suci selama berapa tahun? Adik-adik tahu? Selama 6 tahun. Dari bayi Yoas bertumbuh menjadi anak 6 tahun. Siapa di sini umurnya 6 tahun? Ya, umur 6 tahun itu kelas berapa ya? Ada yang kelas 1 SD ya? Oke. Nah, Yoas ketika berumur 6 tahun, Imam Yoyada berkata begini, engkau sudah tidak perlu bersembunyi lagi. Wah, maka Imam Yoyada mengumumkan kepada semua orang bahwa ini loh Yoas. Yoas ternyata tidak mati. Yoas masih hidup dan Yoas ini adalah anak Raja Ahazia. Dan Yoas ini adalah raja yang asli dari kerajaan Yehuda. Nah, adik-adik tahu? Ketika mengetahui itu, marahlah siapa? Nenek siapa? Nenek Atalia yang menjadi ratu saat itu. Wah, dia marah mengapa? Karena jabatannya sebagai ratu di kerajaan Yehuda terancam. Tapi apa yang terjadi? Para tentara, para pasukan lebih memilih Yoas untuk menjadi raja. Dan Ratu Atalia atau Nenek Atalia ditangkap oleh pasukan atau tentara. Kemudian Yoas dilantik menjadi seorang raja di kerajaan Yehuda. Adik-adik tahu umur berapa Yoas dilantik menjadi raja di kerajaan Yehuda? Dia menjadi raja ketika umurnya baru 7 tahun. Wah, masih muda ya? Yoas masih muda, 7 tahun tapi menjadi raja. Yoas masih muda tapi Tuhan pakai dia menjadi raja. Yoas akhirnya menjadi raja termuda dengan usia 7 tahun. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar tentang seorang yang muda yang Tuhan tolong. Dari bayi Tuhan selamatkan lewat orang-orang yang mengasihi dia. Yoas Tuhan selamatkan sehingga di usia mudanya, usia 7 tahun, Yoas pun dilantik menjadi raja. Tuhan Yesus, kami juga anak-anak yang masih kecil, masih muda. Tapi kami tahu Tuhan melindungi kami, Tuhan menghargai kami, bahkan Tuhan menjagai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuka Alkitab kita. Di mana ayat hafalan kita? Yuk buka Alkitabnya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Sudah ketemu? 1 Timotius 4 ayat 12. Om Yunus bacakan ya, nanti dihafalin ya. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah, ayo sudah dibuka, yuk ulangi ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yuk sekali lagi ya, 1 Timotius 4 ayat 12.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, dihafalin ya. Oke, sudah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.